Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Sheila Febriani dari kelas Manajemen 23B dengan NPM 23411003 dari Universitas Teknopark Indonesia. Jadi, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, yaitu saya akan menyampaikan materi inflasi. Oke, teman-teman boleh menyimak video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat inflasi di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Indeks Harga Konsumen atau IHK. Pada bulan Maret 2024, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 2,66% YoY atau year on year, lebih rendah dari target Bank Indonesia yaitu 3%. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas apa itu inflasi. Jadi inflasi ini adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikannya dari inflasi disebut deflasi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi, di antaranya yaitu faktor permintaan yang berlebihan atau demand pull inflation. Kejadian ini terjadi ketika permintaan agregat masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kemampuan produksi. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa naik. Faktor yang kedua yaitu penawaran yang terbatas atau cost push inflation. Hal ini terjadi ketika penawaran barang dan jasa di pasar lebih sedikit daripada permintaan. Hal ini menyebabkan harga barang dan jasa di pasaran naik. Nah, faktor yang ketiga ini ada inflasi ekspektasi, di mana terjadi ketika masyarakat memperkirakan bahwa harga barang dan jasa akan naik di masa depan. Hal ini mendorong mereka untuk membeli barang dan jasa lebih banyak saat ini, sehingga menyebabkan harga naik. Faktor kebijakan pemerintah yang ekspansif juga merupakan faktor penyebab inflasi, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan suku bunga dapat menyebabkan inflasi. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian. Nah, di sini ada dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan nominal, di mana inflasi ini dapat meningkatkan pendapatan nominal para pelaku ekonomi seperti petani, buruh, dan pengusaha. Nah, yang kedua dampaknya dapat meningkatkan investasi. Inflasi yang moderat dapat mendorong investasi karena investor mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi di masa depan. Dan dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor, di mana inflasi ini dapat membuat produk ekspor suatu negara lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, selain dampak positif, tentunya inflasi memberikan dampak negatif juga, yaitu dapat menurunkan daya beli. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Yang kedua yaitu dampak negatifnya meningkatkan ketidakpastian. Inflasi ini yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan membuat perencanaan menjadi sulit. Nah, selanjutnya dampak negatif yang ketiga dapat menimbulkan spekulasi, di mana inflasi yang tinggi dapat mendorong spekulasi dan membuat pasar keuangan menjadi tidak stabil. Dan dampak negatif yang terakhir ini dapat menurunkan nilai tukar. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang suatu negara. Nah, itu tadi dampak-dampak seperti dampak positif dan negatif dari inflasi. Untuk mengatasi dampak negatif dari inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan, yaitu seperti kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Nah, selanjutnya ada kebijakan fiskal. Pemerintah ini dapat mengurangi pengeluarannya dan meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat.
Nah, selanjutnya kebijakan yang ketiga ini dengan meningkatkan pasokan barang dan jasa. Pemerintah dapat mendorong peningkatan produksi barang dan jasa untuk mengatasi kekurangan pasokan. Dan yang keempat ada kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan cara ini dapat dilakukan yaitu melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi inflasi dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.